Setelah mendengar itu, Ambar segera cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Surya masih ditahan dan perusahaan sedang dalam keadaan krisis sekarang. Kemudian dia membentak dengan marah, semua ini adalah kesalahan Tiara. Jika bukan karena dia, semua ini tidak akan terjadi. Sofia merasa panik dan dia memberitahu Putra, kami pergi menemui Na, tapi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Putra bertanya, bagaimana tepatnya kamu melihat dia? Aku menyuruh nenek untuk menemuinya. Dia melakukan itu pada ayahnya sendiri. Wajar sekali jika nenek ingin dia melepaskan ayah. Sofia membenarkan tindakannya. Dia tidak menjelaskan detailnya, tapi Putra bisa menebak inti dari semuanya. Jika neneknya terlibat, maka mungkin itu adalah sebuah kekacauan. Sekarang kasus ini telah heboh, Tiara tidak akan mengalah. Putra terdiam dan dia memberitahu Sofia dengan serius, saya akan jujur di sini. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan sekarang adalah mendapatkan sisi buruk Tiara. Dengarkan saya dan berikan apa yang dia inginkan. Sofia sangat marah karena pengacaranya ingin dia mengalah. Kenapa? Ayahku adalah ayahnya juga. Dan sekarang Tiara menuntut 10M dan juga rumah. Itu sama sekali tidak masuk akal. Ambar setuju. Iya, aku tidak akan memberikannya 1 sen pun untuk rasa terima kasih itu. Seharusnya aku tidak membiarkan wanita itu melahirkan anak itu. Astaga, mereka tetap saja keras kepala. Putra memberi mereka ultimatum, teruskan ini dan kalian akan berakhir dengan perusahaan yang bangkrut dan seorang ketua yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Entah kalian mengalah untuk 10M dan sebuah rumah, atau kalian akan kehilangan segalanya. Pilih racun kalian sendiri. Sofia tampak kesal dengan saran itu. Dia masih tidak mau mengalah. Tidak bisakah kita melakukan hal lain selain memberinya uang? Tidak. Putra mengerutkan kening padanya. Saat seperti ini, kamu masih terobsesi tentang hal itu. Semua ini tidak akan terjadi jika kamu memberinya uang. Ketua akan dibebaskan sejak lama dan perusahaan tidak akan berada dalam krisis seperti ini. Ambar memikirkannya sejenak lalu dia berkata, baiklah, aku bisa memberikan apa yang dia inginkan. Dibandingkan dengan Surya, uang bukanlah apa-apa. Selama Surya ada di sini, kita akan terus menghasilkan uang. Setelah dia dibebaskan, kita bisa mengurus wanita jalang kecil itu. Sofia masih marah, tetapi karena neneknya berkata demikian, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya juga. Bagaimanapun dia tahu hasil yang lebih buruk sedang menunggu mereka jika mereka menolak untuk membayar. Telepon dia. Putra mengangguk. Akhirnya, jadi kalian tahu apa arti rasa takut. Dan kupikir kalian akan keras kepala sampai akhir. Kalian seharusnya sudah memberikan itu sejak lama. Tapi kalian hanya memperumit masalah. Setelah Patrick dan asistennya datang dengan konsep, mereka meninggalkan kediaman itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali ke orkestra, Tiara mendapat telepon dari Gary setelah dia selesai berlatih sore harinya. Nona Tiara, kami berada di restoran dekat orkestramu. Datanglah kemari.
Tiara tidak menduga bahwa anak itu akan datang. Dia menolak undangan rekannya untuk makan dan pergi ke restoran itu. Ketika dia tiba, dia melihat Nico juga ada di sana. Mereka sudah memesan makanan mereka dan sedang menunggunya. Tiara menatap bocah itu dengan penuh kasih sayang. "Apa yang membawamu ke sini?" "Aku merindukanmu, jadi aku datang. Kamu pasti lapar. Masuklah." Anak laki-laki itu meluncur turun dari tempat duduknya dan berlari ke samping Tiara. Tiara merasa hangat dan bingung. Dia mengangkat anak laki-laki itu dan mendudukannya di sampingnya dan menyuapinya makan siang. Karena Tiara ada di sana, Gary makan dengan sangat gembira dan dia memiliki nafsu makan yang besar. Tiara tersenyum dan menatap Nico seperti biasa. Nico makan seperti seorang bangsawan yang elegan dan menawan. Nico menatap Tiara ketika dia memperhatikan tatapannya. Ketika mata mereka bertemu, telinga Tiara terasa memerah karena dia malu karena ketahuan. Nico melengkungkan alisnya dan dia bertanya, "Apa kamu melihat berita itu?" Tiara berhenti sejenak lalu dia bertanya, "Berita tentang grup Romario." "Apa pendapatmu tentang hal tersebut?" Nico bertanya. "Aku tidak mau membuang waktuku untuk memikirkan hal seperti itu. Apa yang dilakukan keluarga Romario tidak ada hubungannya denganku," jawab Tiara. Nico tidak setuju. "Ini bukan akhir dari itu semua. Mereka tidak akan selalu berpikir kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Aku pikir mereka mungkin hanya menyerah." Tiara tidak percaya padanya. Semua anggota keluarga Romario mencintai uang lebih dari kehidupan mereka sendiri. "Tidak mungkin mereka memberiku uang." Tetapi kemudian ponselnya berdering. Tiara mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan suara yang dikenalnya terdengar. "Halo, Nona Romario. Saya Putra, pengacara grup Romario. Saya ingin berbicara tentang istilah-istilah yang diangkat dalam negosiasi terakhir kami. Apakah Anda punya waktu luang?" Tiara menatap Nico dengan heran. Wah, Nico benar. Tiara langsung setuju. "Iya, aku akan mengirimkan lokasiku." Nico tersenyum tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan kembali dengan makan siangnya. Sekitar 10 menit kemudian Putra datang dari kantor. Ketika dia melihat Tiara setelah memasuki restoran, dia langsung berkata, "Nona Romario, perkenalkan saya Putra. Saya di sini atas nama grup Romario. Kami menerima persyaratan Anda. Jika Anda akan membebaskan Pak Romario, maka Anda akan menerima apartemen Bukit Indah dan uang sebesar 10 M. Ini adalah kesepakatannya. Silahkan lihat." Dia menyerahkan dokumen itu dan melanjutkan, "Karena keadaan perusahaan saat ini, kami tidak dapat memberi Anda uang sebanyak itu. Jadi Nona Sofia menggunakan tanah miliknya sebagai jaminan. Ini senilai 10 M. Jika Anda bersedia menerimanya, maka silakan Anda tanda tangani dokumen ini." Nico berkata dengan dingin, "Anda melewatkan satu kesepakatan di sini. Dan Anda adalah..." Putra menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengenal Nico, tetapi menilai dari getaran yang Nico pancarkan, pria itu pasti istimewa. Jadi Putra bersikap sopan. Nico memperkenalkan dirinya dengan singkat, "Oh, halo, Pak Nico."
Putra menjadi lebih sopan. Jadi ini adalah Nico Samuel yang terkenal itu. Apa kalian ini bodoh keluarga Romario? Jika saja kalian bisa memperlakukan Tiara dengan baik, kalian akan berteman dengan keluarga Samuel. Tapi apa yang telah kalian lakukan? Kalian justru menyudutkannya dan membuat kekacauan ini. Dasar bodoh. Nico mengangguk. Aku harus menambahkan klausul lain untuk kesepakatan ini. Keluarga Romario tidak boleh mengganggu Tiara dan adiknya mulai hari ini dan seterusnya. Melanggar klausul itu akan membuat mereka kehilangan 10M lagi. Seperti yang diduga dari seorang Nico, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Putra menjawab dengan sopan, "Saya akan menambahkan klausul itu tepat setelah saya kembali. Apakah Anda memiliki sesuatu lagi untuk ditambahkan, Pak? Jika ini saja, maka bisakah Anda melepaskan klien saya?" Nico tidak segera menjawab. Dia mengambil kesempatan itu dan melihatnya terlebih dahulu. Begitu dia memastikan bahwa kesepakatan itu tidak ada masalah, dia menyerahkannya pada Tiara. Tiara mengesampingkan dan menatap Putra. "Anda masih melupakan sesuatu. Di mana mahar ibu saya? Bukankah Anda akan memberikannya pada saya?" "Oh, hampir saja saya lupa. Saya memilikinya di sini, di tas saya." Putra mengeluarkan kotak bludru kecil sekaligus dan tersenyum. "Bagaimanapun, ini juga sangatlah berharga. Jika hilang, itu akan menjadi kerugian besar." Tiara tampak bersemangat. Dia mengambilnya dari Putra dan membukanya untuk memeriksa isinya. "Baiklah, semuanya ada di sini, dan itu semua asli." Mahar itu mengingatkan Tiara pada ibunya. Ketika dia masih kecil, ibunya biasa mengatakan bahwa dia akan meninggalkan barang-barang itu untuk Tiara sebagai mas kawinnya. Tetapi keadaan memburuk dan Lasmi mengambil barang-barang itu untuk dirinya sendiri. Akhirnya, aku mendapatkannya kembali setelah sekian lama. Meski sudah mendapatkan mahar itu kembali, Tiara tetap terlihat sedih. Putra memperhatikan kesedihannya dan dia membiarkan Tiara untuk berkabung sebentar. Kerry memegang tangan Tiara dan menatapnya dengan khawatir. "Nona Tiara." Tiara menenangkan dirinya dan meyakinkan anak itu. "Aku baik-baik saja. Aku menangis karena merasa bahagia." Dia terisak dan mengeluarkan pena dari tasnya. Lalu dia menandatangani kesepakatan itu. Tiara kemudian menatap Nico dan berkata, "Lepaskan dia. Aku tidak ingin terlibat dengan mereka lagi. Dan terima kasih untuk ini." Nico mengangguk lalu dia memanggil Bima. "Lepaskan Surya." Surya keluar dari pusat penahanan dan dia melihat ibu dan putrinya yang sedang menunggunya di luar. Sofia menangis saat dia melihat Surya dan dia pergi untuk memeluknya. "Akhirnya kamu kembali, Ayah. Aku merindukanmu." Dia mulai menangis. Baiklah. Sekarang tenanglah. Aku bebaskan. Pasti ini sulit bagimu." Surya memeluknya kembali dan meyakinkannya dengan lembut. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang situasi yang ada. "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pulang." Ambar melihat pintu depan utama dan mengerutkan kening. Sungguh tempat yang sial. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Putra mengangguk pada Surya. "Pak Ketua, terima kasih telah membantu." Surya menghela nafas.
Putra tidak mau menerima pujian itu, jadi dia berkata dengan jujur, "Saya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Nona Tiara yang bersedia untuk membebaskan Anda, sehingga semua pujian harusnya diberikan kepadanya." Sofia sangat marah karena Putra memberi Tiara semua pujian itu. "Jangan mencoba untuk mendukungnya. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Jadi tentu saja dia bersedia melepaskan ayah. Ayah, nenek dan aku pergi dan memintanya untuk membebaskan ayah. Tapi dia mengabaikan kami dan mengusir kami. Dia bahkan menuntut apartemen Bukit Indah dan uang 10 M. Dan dia bahkan mengambil perhiasan itu. Aku tidak keberatan dia melakukan ini kepadaku. Tapi dia bersikap berlebihan kepada ayah. Dia menelpon polisi dan mencoreng nama baik perusahaan. Sekarang kita harus membayarnya hanya untuk membebaskan ayah. Tapi ternyata malah dia pahlawannya." Wajah Surya terperangah. Berani sekali dia. "Baiklah, cukup. Yang penting adalah membuat perusahaan kembali ke jalurnya. Wanita jalang itu tidak akan bisa melarikan diri. Dia harus mengurus cacat yang tidak berguna itu. Kita bisa mengatasinya setelah ini," kata Ambar. Mereka memutar balikan kebenaran. Putra tidak bisa berkata-kata. Mereka di luar dugaan. Apa mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ya, aku bekerja untuk mereka. Jadi aku tidak bisa membiarkan perusahaan ini hancur. Putra akhirnya menasihati, "Pak Ketua, tolong jangan lakukan apapun pada Nona Tiara. Dia didukung oleh Nico Samuel dari grup Samuel." Sofia sangat marah karena Putra menghentikan mereka untuk memberi Tiara pelajaran, alih-alih mendukung mereka. "Putra, apa yang kamu lakukan? Kamu di pihak siapa? Kenapa kamu selalu memihaknya? Dan kenapa kamu membawa-bawa Nico? Jika kamu pikir dia jauh lebih baik dari kita, maka bekerjalah untuk mereka. Lihat apa mereka menginginkanmu." Wajah Putra terperangah. Bodohnya, jika bukan karena aku, Surya akan dikurung hingga hanya Tuhan yang tahu sampai kapan. "Diamlah, itu omong kosong." Surya mencaci Sofia. "Aku menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mempekerjakannya. Jika dia meninggalkan kita karena anak ini, itu akan lebih buruk bagi perusahaan." Dia menatap Putra. "Maafkan anak itu. Dia bisa bersikap sedikit kasar." Kekesalan Putra berkurang. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mereka pulang, Ambar memasak pesta untuk menyambut kepulangan Surya. "Kamu jauh lebih kurus, Ayah." Sofia menatap ayahnya dengan khawatir. Surya memberinya senyum meyakinkan. "Aku akan menggemuk dalam beberapa hari." "Tapi ibu masih ditahan. Bisakah ayah menyelamatkannya? Wanita jalang itu tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Sekarang ibu harus menanggung semua kesalahannya. Dia pasti menderita di dalam."